My first commissioned video intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudillah fala mudhiyalah wa man yudilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fauzah Nur Aksa sebagai pembimbing kami dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam. Seterusnya yang saya banggakan teman-teman dari kelompok 2 yang turut berpartisipasi dalam proyek kita yang berjudul Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggro Aceh Alam Sebelum Kemerdekaan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Insani dengan NIM 2105-115. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman yang lain, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memilih saya sebagai ketua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Insani dengan 2105-115 selanjutnya. Dan saya Riasni Bakara sebagai pembicara. Saya Yola Presisia Alni. Perkenalkan, nama saya Muna Devi dengan NIM 2105-10-119. Dan dengan saya Putri Kartika Amelia Mani. Saya Hana Sajida dengan NIM 2105-10-236. Baiklah, izinkan saya memulai presentasi ini. Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggro Aceh Darussalam sebelum kemerdekaan. Syariat Islam ditinjau dari Kerajaan Nanggro Aceh Darussalam sebelum kemerdekaan, maka dalam hal ini kami menelaah hukum pidana Islam yang dipakai pada masa kerajaan dan kesultanan di Nanggro Aceh Darussalam. Menurut Azumardi, Kerajaan Nanggro Aceh Darussalam adalah kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan Nanggro Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1916 sampai 1930 Hijriah atau bertepatan dengan 1511 Masehi sampai 1530 Masehi, adalah sebuah kerajaan yang didirikan atas asas-asas hukum Islam. Kerajaan Aceh Darussalam yang disultani atau dirajai oleh Sultan Iskandar Muda adalah sebuah kerajaan yang hukumnya berlandaskan kepada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Titik singgung syariat adat dalam Kerajaan Nanggro Aceh Darussalam dapat dibuktikan bahwa pemberlakuan hukum jinayah telah dipengaruhi oleh hukum adat. Ini dibuktikan dengan Sultan Iskandar Muda mengesahkan Kanun Al-Aceh. Hal ini menjadi pengakuan dan pengabsahan bahwa masyarakat Aceh menjadikan hukum pidana Islam sebagai sumber dan inspirasi dalam tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, untuk menguatkan hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini, kami juga mewawancarai orang tua kami di Aceh yang berumur 70-an lebih. Tapi karena sebab dan beberapa hal, maka video wawancara itu tidak bisa kami upload. Maka yang kami dapatkan dari wawancara itu akan kami ikut sertakan dalam video kali ini, yaitu bahwa syariat Islam memang syariat yang paling terkuat di Aceh. Walaupun pada akhirnya penegakan hukum itu telah bercampur dengan hukum adat di beberapa wilayah, karena hukum adat sangat berpengaruh di Aceh, karena hukum adat merupakan adat dan kebiasaan masyarakat Aceh ketika itu. Baiklah, mengenai contoh-contoh penerapannya pada masa kerajaan akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 2, yaitu pembaca 1 sampai pembaca 4, yang akan kami tampilkan berikut ini. Namun dengan demikian tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hukum jinayat Islam ini telah bercampur dengan hukum adat dalam hal hukuman pelanggaran seperti pencurian, pembunuhan, khamar, dan zina. Dalam hal ini, hukum yang dipakai adalah hukum jinayat Islam yang bercampur dengan hukum adat. Ini terdapat dalam Kanun Mengkuta Alam atau disebut juga dengan Undang-Undang Mengkuta Alam, yaitu dari ayat 25 sampai 29, yaitu yang membahas tentang qisas dan diyat.
tindak pidana pembunuhan yang pernah terjadi di masa Sultan Alauddin Al-Qahar, yaitu yang pernah melakukan kisas tapi kemudian diganti dengan 100 ekor kerbau. Untuk penerapannya pernah terjadi pada masa seorang raja, yaitu bernama Raja Lingga. Beliau adalah raja ke-16 yang pernah melakukan pembunuhan terhadap saudara tirinya yang bernama Benar Maria. Untuk hal ini, oleh Qadi Malikul Adil, sang raja ini dijatuhkan kisas, terkecuali apabila wali dari seseorang yang dibunuh ini memberikan maaf. Kemudian untuk tindak pidana zina pernah terjadi, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda yang pernah menjatuhkan kisas atau hukuman mati kepada anaknya sendiri, yaitu seorang putra mahkota yang bernama Merah Pupek. Beliau menjatuhkan hukuman kisas atau hukuman mati ini dikarenakan karena ia melakukan tindak yaitu mengganggu rumah tangga orang lain serta berzina juga. Dan pada saat itu Raja atau Sultan Iskandar Muda sangat ingin mengurangi hukuman untuk anaknya atau putra mahkotanya, tetapi tidak ia lakukan karena beliau ingin memastikan bahwa syariat Islam ini berlaku bagi siapapun. Lainnya, Sunan Hargrania pernah mengatakan bahwa ia ragu apakah Aceh ini menganut hukum Islam sepenuhnya ataukah ia ada tercampur dengan hukum adat. Kemudian pendapat Sunan Hargrania ini tertimpa oleh sejarah dari Sultan Iskandar Muda yang mengatakan bahwa hukuman zina ini ada 3 macam. Yang pertama, lelaki yang berzina dengan istri orang akan dikelilingi seperempuan dengan senjata. Biasanya si pelaku langsung mati karena terpotong. Dan yang kedua, ayah dari laki-laki yang berzina akan menguburkannya hidup-hidup seperti mengubur seekor banteng yang mati. Dan yang ketiga, suami dari istri yang berzina akan membunuh laki-laki yang menzinai istrinya dan menyimpan rapat-rapat keluarganya. Selain dari 3 contoh tersebut, sebenarnya pemberlakuan hukum jinayah di Aceh masih banyak lagi yang sudah bercampur dengan hukum adat, namun jarang ditemukan karena kesulitan dalam hal untuk membuktikan perlakuan zina tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni khamar. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat seperti yang kita ketahui dalam sejarah, yakni Sultan Iskandar Muda sangat melarang keras mengkonsumsi khamar karena khamar adalah minuman arak yang memabukkan dan sangat dilarang dalam Islam dan dilarang untuk memproduksi dan memperdagangkannya di Aceh. Di bawah kerajaan dan siapa saja yang melanggarnya akan ditangkap dan dihukum oleh penghulu kawal atau kepala polisi yang akan menuangkan timah panas ke dalam tenggorokan mereka. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, namun hal itu sudah menjadi kebiasaan pada masa Aceh saat itu. Tindak pidana pencurian. Hukuman yang pertama dalam tindak pidana pencurian memotong pergelangan tangan kanan, dan apabila dia yang melakukannya lagi, maka dia akan diasingkan dan diusir dari kampungnya untuk beberapa saat. Namun pencuri dalam jumlah besar seperti senilai seekor lembu atau kerbau, argumen ini dikuatkan dalam sejarah sebuah kasus pada tahun 1642. Seseorang telah mencuri kuda yang kemudian dijual di Pidi. Akhirnya Ratu Syafiat al-Din menghukumnya dengan hukuman mati, dan untuk pencurian kecil hanya dikurung beberapa hari dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi di sini saya akan membahas tentang tindak pidana perampokan. Kasus perampokan tersebut yaitu terjadi pada masa Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin, yaitu 1674 sampai 1678 Masehi. Sekitar tahun 1674 Masehi itu telah terjadi pemberontakan melawan ratu yang telah dipilih. Di saat itu pemberontakan tersebut terdiri dari 700 orang yang menyerang istana dan mencuri 7 pikul emas. Dan di saat itulah sultan tersebut menangkap 500 orang dan 200 orang lainnya mati terbunuh.
Dan Syekh Al-Islam juga menjabat sebagai kepala hakim, yaitu menghukum mati pemberontak kecuali ulama yang telah dipotong tangan dan kakinya, dan harta benda orang tersebut juga dirampas. Kesimpulan dari penjelasan mengenai penerapan hukum pidana Islam di Aceh sebelum kemerdekaan. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh sebelum kemerdekaan tidak sesempurna setelah lahirnya Konun Aceh. Tapi penerapan hukuman untuk si pelanggar diambil dari sumber Al-Quran dan hadis. Walaupun dalam beberapa kisah hukum Islam yang diterapkan adalah hukum Islam yang bercampur dengan hukum adat. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan dari saudara kami pembaca keempat, maka berakhirlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kata-kata kesalahan atau data yang salah. Kami mohon maaf karena manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan. Akhir kata kami berpesan semoga presentasi kami pada kesempatan kali ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk mempelajari bagaimana hukum pidana Islam itu diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam sebelum kemerdekaan. Akhir kata, wallahu illa muafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.